Suara ketukan palu kayu menggema pelan di antara deretan rumah tua desa Langkar. Aroma resin dan serbuk kayu memenuhi udara pagi, menyatu dengan kabut tipis yang enggan pergi. Murensu, seorang pemuda kurus dengan mata sayu, memahat sisi sebuah papan peti mati dengan gerakan halus. Nyaris seperti seni, di desa itu, tukang kayu bukan sekadar pembuat perabot. Mereka membuat peti mati untuk para kultivator yang gugur. Peti mati berkualitas dipercaya dapat mengantar jiwa menuju reinkarnasi lebih tinggi. Tapi bagi Murensu, pekerjaan itu hanya rutinitas untuk makan. Ayah, kayu Huang Tongnya retak, ujar Rensu. Ayahnya, Muban, mendekat tanpa bicara. Hanya menatap retakan itu sejenak, lalu menggeleng pelan. Gunakan kayu kimu dari belakang rumah. Kayu yang menyerap embun malam itu cukup. Murensu patuh. Ia terbiasa bekerja diam-diam karena di luar rumah hidupnya adalah lelucon. Seorang remaja 17 tahun tanpa akar spiritual adalah aib di dunia kultivasi di akademi desa. Ia pernah dipaksa keluar karena tak bisa merasakan aura sedikit pun. Namun hari itu berbeda saat memahat PT untuk seorang kultivator misterius yang dikirim dari luar kota. Rensu menemukan simbol aneh di balik tutup peti, ukiran samar berbentuk spiral tak berujung. Ia menyentuhnya, dan saat itu juga udara membeku. Jari-jarinya seakan menempel pada simbol itu. Matanya mendadak putih, dan dunia seakan berputar. Tubuhnya roboh. Muban bergegas, namun sesuatu menghentikannya. Tatapan kosong anaknya memancarkan sesuatu yang bahkan ia tak berani sebut di dalam pikirannya. Rensu berada di tempat asing, tanpa warna, tanpa bentuk. Hanya ada suara, kau memahat di atas tubuh kekosongan, maka biarlah kekosongan membalas jasamu. Ia melihat bayangan sebuah dunia terbentuk lalu terhapus, berulang kali. Gunung muncul dan runtuh, sungai mengalir ke langit lalu mengering, dan di tengah semuanya, ada sebuah simbol, spiral itu, berdenyut seolah hidup. Saat ia terbangun, hari sudah malam. Muban menatapnya dari sudut ruangan. Memegang dupa yang sudah hampir habis. Kau menyebut nama yang bahkan langit pun tak punya, saat kau tak sadar, gumam ayahnya. Murensu bingung, ia tak ingat, tapi sejak saat itu, sesuatu berubah. Ukiran kayu buatannya jadi sempurna, bukan hanya indah, tapi tak bisa dibakar, tak bisa dihancurkan. Bahkan baja pun tak mampu menggoresnya. Esoknya, tetua desa datang. Peti yang Rensu buat tidak bisa digunakan. Roh kultivator yang ingin dikubur di dalamnya tidak bisa masuk. Peti ini menolak kematian, ujar sang tetua. Kau menggunakan bahan terkutuk. Muban hendak menjawab, tapi Rensu mendahuluinya. Saya hanya memahat seperti biasa, namun di dalam dirinya ada sesuatu yang meronta, bukan rasa takut, tapi rasa kosong. Beberapa hari kemudian, sekelompok kultivator muda dari sekte awan retak tiba di desa. Mereka mencari tubuh senior mereka yang mati dalam misi rahasia. Rensu tak peduli, sampai salah satu dari mereka, gadis bernama Zulanyue, menunjuk ukiran spiral di tutup peti. Dari mana kau dapat simbol ini? Tanyanya tajam. Ini seharusnya tidak ada di dunia ini. Murensu menjawab jujur. Saya hanya mengikuti alur kayunya, tapi detik itu juga, Lanyul mencabut pedangnya. Kau harus ikut kami. Sekarang, di belakangnya, langit mendadak gelap, awan berputar pelan, angin sejuk berubah jadi dingin menggigit. Peti itu bergetar, dan simbol spiral di atasnya berdenyut seperti jantung hidup. Murensu menatapnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari dunia ini, sesuatu yang bahkan dewa pun takut menyebut namanya. Murensu tak tahu kenapa dirinya dibawa ke aula utama sekte awan retak. Di antara patung-patung batu raksasa dan cahaya giok yang melayang di udara, ia terasa seperti kotoran di tengah istana. Semua mata memandangnya dengan rasa jijik, curiga, dan sebagian takut. Zulanyue berdiri di depan tetua sekte. Wajahnya kaku. Simbol di peti mati itu adalah ukiran kosong, ucapnya. Itu simbol yang dicabut dari kitab keheningan, naskah kuno yang pernah membuat satu dunia musnah hanya karena dibaca orang-orang terdiam. Tapi Murensu tak paham. Ia hanya tahu bahwa ia memahatnya karena rasanya cocok. Ia tak pernah belajar simbol-simbol kultivasi, apalagi yang terlarang. Tetua sekte Bai Wusan, seorang pria tua dengan janggut perak yang menjuntai, menatapnya dalam. Kau akan ditahan sampai kami memastikan kau bukan wadah iblis, katanya. Jika kau bohong, kau akan dibakar dalam api dao. Murensu tidak melawan. Ia tahu, dunia ini tidak memberi tempat bagi orang lemah. Bahkan,
Jika ia bersumpah tak tahu apa-apa, mereka tetap bisa menghukumnya. Ia hanya bisa diam di dalam ruang tahanan, dinding-dindingnya dilapisi segel spiritual. Tapi saat malam tiba, simbol spiral itu muncul di lantai sendiri, tanpa dipahat, tanpa dilukis, hanya muncul begitu saja, seolah ingin berbicara. Murensu menyentuhnya, ia kembali masuk ke dunia aneh itu tanpa warna, tanpa waktu. Tapi kali ini, ada sosok berdiri di sana, sosok berjubah kabut. Tanpa wajah, suaranya menggema, tenang tapi mengguncang jiwa, kau bukan anak kayu. Kau adalah mata pisau pertama. Sebelum Tuhan menggambar dunia, Rensu mencoba bertanya siapa sosok itu, tapi setiap kata yang ia ucapkan malah membuat pikirannya membentur dinding tak kasat mata. Sosok itu melanjutkan, ukiranmu menembus aturan, karena kau tak tahu aturan itu. Jadilah tukang kayu dunia, tapi jangan pahat kehidupan, pahat hukum. Murensu terbangun, peluh membasahi tubuhnya, simbol itu lenyap, namun sebuah pola baru muncul di telapak tangannya, samar, seperti bekas luka berbentuk spiral menyilam esoknya. Saat penjaga membawakan makanan, Murensu menatap mangkuk kayu tempat bubur diletakkan. Dia menggoresnya sekali dengan kuku, ukiran itu muncul, spiral itu, dan seketika, mangkuk itu meledak jadi abu. Penjaga panik dan berteriak. Alam sekte berbunyi. Para tetua bergegas turun, tapi saat mereka membuka pintu tahanan, Rensu hanya duduk tenang, dengan tatapan kosong dan telapak tangan terangkat. Dia melepaskan energi antidau. Ucap salah satu tetua ketakutan, tak mungkin. Tak ada manusia biasa yang bisa menulis simbol kekosongan. Zulainyu yang ikut datang menatapnya lekat-lekat. Ia mulai ragu. Siapa kau sebenarnya? Murensu menjawab dengan suara pelan. Aku tak tahu, beberapa tetua ingin membunuhnya saat itu juga. Tapi Bai Wusan menahan mereka. Kalau dia benar-benar pemegang ukiran kosong, membunuhnya bisa memicu runtuhnya hukum sekte ini. Sebagai kompromi, mereka mengirim Rensu ke pavilion terlupakan, tempat di mana simbol-simbol terlarang dikurung, diteliti, atau dimusnahkan, tempat para kutukan tua bersembunyi, dan tempat di mana para penulis simbol mati muda. Di sana, Rensu bertemu seseorang tak terduga, Jitian Sui. Penulis simbol langit, pria tua dengan jari-jari yang digantikan logam giok, duduk di depan gulungan tak terbaca. Ia menatap Rensu dengan mata terang. Akhirnya kau datang, siapa kau? Tanya Rensu. Aku yang menjaga simbol, agar tak menghancurkan dunia. Jawab Tian Sui. Tapi kau bisa menulis ulang dunia, bahkan tanpa pena. Rensu ingin lari, ia tak mengerti semua ini. Ia hanya ingin jadi tukang kayu biasa. Tapi Tian Sui menahannya, menyodorkan sebuah balok kayu kosong. Pahat ini, tanpa berpikir, biarkan tanganmu mengikuti getaranmu. Rensu mematung, lalu mulai mengukir. Dan saat ukiran jadi, seluruh pavilion terlupakan gemetar. Salah satu simbol kuno di dinding terlepas, dan batu giok penjaga meledak. Jitian Sui tertawa, Tuhan akan ketakutan ketika tahu. Si anak tukang kayu mulai menggerakkan jari. Angin pegunungan berhembus pelan, tapi tak bisa menenangkan kegelisahan para tetua. Di sekte awan retak, pavilion terlupakan dipenuhi reruntuhan, dan simbol pengunci yang sejak ratusan tahun menjaga keseimbangan spiritual sekte menghilang begitu saja. Di tengah semua itu, Murensu duduk di lantai. Dijapit dua penjaga. Balok kayu yang tadi ia ukir kini pecah menjadi serpihan emas yang bergetar halus, bukan karena aura spiritual, tapi karena hukum dunia tak tahu bagaimana harus memperlakukannya. Bai Wusan, meski gelisah, tetap tenang. Ia memanggil Jitian Sui dan lanjut ke ruang dalam. Simbol ini, katanya sambil menunjuk reruntuhan, adalah simbol penolakan awal. Jika anak itu bisa memahat sesuatu yang membatalkan simbol ini, maka dia bukan kutukan, dia senjata. Zulainyu masih tak percaya. Ia tumbuh di sekte besar, diajarkan bahwa kekuatan tertinggi adalah kehendak langit, dan semua berkultivasi untuk mencapainya. Tapi anak tukang kayu, yang bahkan tak punya akar spiritual, kini bisa menghapus simbol langit hanya dengan ukiran. Dia tak seharusnya ada, bisik Lanyur. Jitian Sui hanya tertawa pelan. Justru, karena dia ada, langit akan belajar rasa takut. Sementara itu, Murensu dikurung kembali, tapi kali ini bukan sebagai tahanan, melainkan sebagai objek pengamatan. Beberapa master simbol dikirim dari sekte-sekte lain untuk menyelidiki ukirannya. Namun, setiap kali mereka mencoba menyalin simbol spiral Rensu, hasilnya adalah kehancuran, kertas meledak, logam meleleh. Bahkan satu tetua kehilangan suara
karena mencoba membaca struktur simbol itu dengan suara batin. Su Lanyue, yang diam-diam mengawasinya dari kejauhan, mulai merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari bocah ini. Ia mengajaknya berbicara di taman malam saat penjaga tidak memperhatikan. "Kenapa kau bisa memahat seperti itu?" tanyanya pelan. Rensu menunduk. "Aku hanya mengikuti rasa, seperti." Kayunya bicara, "Aku hanya mendengarkan." "Mendengarkan apa?" Rensu menatap bintang di langit, kekosongan. Sunyi, tapi di dalamnya, seperti ada suara yang menunggu dipahat keluar. Lanyue bergidik. Perkataan itu tak seperti ucapan manusia biasa. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Ia mengambil selembar kertas kosong dan menyuruh Rensu menggambar simbol apapun yang dia rasakan. Rensu menarik napas dan mulai mengukir dengan ujung jarinya di udara, seolah menulis di atas kertas tak terlihat. Saat simbol selesai, kertas kosong itu langsung terisi sendiri, tapi tak dengan tinta, melainkan bayangan. Simbol itu berdenyut, lalu menghilang, dan saat itu, ruang di sekeliling mereka tiba-tiba jadi lebih hening dari biasanya. Su Lanyue membelalak. "Kita baru saja keluar dari dunia ini." Mereka berdiri di ruang abu-abu, tanpa langit, tanpa bumi, hanya cahaya pucat dan garis-garis patah di kejauhan, seperti kerangka dunia yang belum jadi. Lalu, suara terdengar, suara yang sama seperti dalam mimpi Rensu. "Kalian memasuki halaman kosong dalam kitab realitas." Simbol itu membuka celah antar keberadaan. Mereka tak tahu siapa yang berbicara. Tapi dalam sekejap, ruang itu runtuh kembali, dan mereka sudah berada di taman, seperti sebelumnya, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Lanyue gemetar. "Kau bukan manusia biasa." Namun sebelum Rensu bisa menjawab, alam sekte berbunyi keras. Seorang murid berlari ke taman dan berteriak, "Pavilion Langit Ketiga dihancurkan." Ada ledakan simbol tanpa asal. Para tetua segera berkumpul. Saat mereka tiba di tempat kejadian, yang mereka lihat bukan kehancuran biasa melainkan kehancuran tanpa sisa. Tanah tak terbakar, udara tak terganggu, tapi bangunan itu hilang seolah tak pernah Anet Baiwusan menyentuh tanah. Ini bukan kehancuran oleh kekuatan. Ini pembatalan eksistensi. Seseorang menulis simbol yang menghapus keberadaan. Dan satu-satunya orang yang bisa melakukan itu di seluruh sekte adalah Mu Rensu. Di ruang dalam, Jitian Sui duduk sendirian, menatap langit malam. Ia tersenyum getir. Sejarah akan menulis anak itu bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai kesalahan pertama dunia. Malam itu, Mu Rensu tak bisa tidur, bukan karena ancaman sekte, bukan karena ia merasa takut, tapi karena peti mati yang dulu ia buat peti dengan simbol spiral kini muncul dalam mimpinya, utuh, melayang di tengah kehampaan. Peti itu terbuka perlahan, cahaya tak biasa menyembur dari dalamnya. Tapi bukan cahaya terang melainkan bayangan hidup. Suara dalam kepalanya kembali, kali ini lebih jelas. "Jika kau ingin tahu siapa dirimu, masuklah." Mu Rensu terbangun, keringat membasahi tubuh, tapi simbol spiral di telapak tangannya berdenyut pelan, seakan memanggilnya, seakan mengingatkannya. Tanpa sepengetahuan siapapun, ia keluar dari ruangan dan diam-diam menuju gudang bawah tanah sekte, tempat di mana peti-peti khusus disimpan. Dengan langkah pasti, ia menyusuri lorong yang dijaga segel-segel spiritual. Namun anehnya, semua segel terbuka begitu saja saat ia mendekat, seperti mengenali kehadirannya. Di ujung lorong, peti mati spiral itu berdiri sendiri, tak tersentuh, tak lapuk. Padahal sudah dikurung selama berminggu-minggu. Dengan satu sentuhan ringan, tutup peti terbuka, dan dunia runtuh. Bukan secara fisik, tapi secara realitas. Dalam sekejap, Rensu terhisap masuk ke dalam ruang tak bernama, tempat di mana hukum tak berlaku. Warna-warna membalik, waktu berhenti, gravitasi tak mengenal arah. Ia terbangun di sebuah padang ilusi, di mana langit terbentuk dari serpihan kaca, dan tanah seperti arus air. Di depan matanya berdiri seseorang yang tampak seperti dirinya sendiri, tapi lebih tua dan lebih kosong. "Selamat datang di dunia peti," kata sosok itu. "Dunia ini adalah cetakan kematian. Disinilah roh-roh yang terlalu kuat untuk mati disembunyikan." Mu Rensu gemetar. "Siapa kau?" Sosok itu menjawab, "Aku adalah kau yang gagal memahami Dao. Aku yang seharusnya mati ketika memahat simbol pertama. Tapi kekosongan menahan kematianku dan mengurungku di sini. Tapi aku belum mati." "Belum," sosok itu tersenyum. "Karena kau berhasil melewati dinding pertama, menulis ulang objek. Tapi ada dinding-dinding lain yang harus kau hancurkan.
Salah satunya adalah kematian. Dunia di sekeliling mereka berubah drastis. Padang ilusi mencair menjadi sungai cahaya, ribuan peti mati bermunculan dari tanah. Masing-masing berisi mayat kultivator, matanya terbuka. Tapi tubuh mereka membatu. Ini, mereka semua. Ya, mereka yang mencoba menguasai simbol terlarang. Tapi gagal. Mereka semua tersimpan di dalam dunia peti. Tak hidup, tak mati, hanya eksis. Mu Renshu melangkah ke salah satu peti. Ia mengenali salah satu tubuh Su Senglor, kultivator dari zaman kuno, yang mayatnya dulu ia pahat. Tiba-tiba, mata Zu terbuka. Kau adalah penerus yang seharusnya tak lahir. Suara itu mengguncang seluruh dunia peti. Peti-peti lainnya ikut terbuka. Mayat-mayat itu menatap Renshu dengan mata kosong, bukan penuh kebencian, tapi penuh peringatan. Kau menulis ulang hukum realitas, tapi belum paham bentuknya. Ucap Zu, jika kau ingin keluar dari dunia peti ini, kau harus memahat satu simbol terakhir. Apa itu? Zu menunjuk ke langit, pahat diri sendiri. Renshu bingung, tapi tangannya bergerak sendiri dari udara. Terbentuk balok kayu yang tak berasal dari dunia ini, semacam kayu hitam yang berdingin seperti jantung. Ia mulai mengukir, perlahan, garis demi garis wajahnya sendiri. Namun setiap pahatan menimbulkan rasa sakit luar biasa. Ukiran itu bukan sekadar replika tapi pemindahan eksistensi. Ia merasa tubuhnya terkikis setiap goresan. Satu kesalahan, dan kau akan lenyap, bisik Zu. Bukan mati, tapi tak pernah ada dengan gigit. Renshu menyelesaikannya. Dan saat ukiran itu sempurna, dunia pecah. Ia terbangun di tempat semula, tergeletak di depan peti spiral. Napas terengah, tapi di hadapannya berdiri seseorang. Zu Lanyue, kau di mana saja tadi malam? Tanyanya. Renshu tak menjawab, tapi di tangan kirinya, kini ada bekas ukiran wajah seperti tato samar. Dan di dalam dirinya, suara Su Senglu terdengar sekali lagi, kau telah membuka gerbang, dunia ini tak akan sama lagi. Dari kejauhan, langit pagi yang seharusnya biru, berubah sedikit gelap, dan di bawah tanah sekte awan retak, simbol spiral mulai muncul di dinding satu persatu. Keesokan paginya, sekte awan retak diguncang fenomena aneh. Beberapa murid melaporkan mimpi serupa, mereka semua melihat simbol spiral muncul di langit, lalu terhisap masuk ke dalamnya. Beberapa bahkan mengigaukan kalimat sama dalam tidurnya. Waktu belum dimulai, tapi kau sudah terlambat. Para tetua Panit Bai Wusan memanggil Jitian Sui dan para ahli simbol dari sekte lain untuk berkumpul. Dalam pertemuan tertutup itu, Jitian Sui berbicara dengan suara rendah tapi tegas. Simbol spiral yang dimiliki Mu Renshu bukan sekadar simbol pemusnahan, ia adalah simbol asal. Seorang tetua dari sekte pilar surgawi menyela, itu tidak mungkin. Simbol asal hanya legenda dari kitab kekosongan awam, tidak ada yang bisa menulisnya. Jitian Sui menatapnya tajam. Tapi dia tidak menulisnya. Ia memahatnya secara naluriah. Sementara itu, Mu Renshu sendiri duduk termenung di tepi kolam batu. Airnya tenang, tapi pantulan wajahnya terus berubah, bukan mencerminkan bentuk fisiknya, melainkan ekspresi asing, seolah wajahnya sedang dicari oleh realitas itu sendiri. Zu Lanyue menghampirinya. Di semalam, aku lihat lagi mimpi itu, katanya pelan. Tapi kali ini, aku berdiri di tengah dunia yang belum selesai, dan kau berdiri di sana, sendirian, memegang pahat raksasa, mencoba menyelesaikan langit. Mu Renshu menoleh, aku merasa kenal tempat itu. Tiba-tiba, langit di atas sekte bergetar, sebuah retakan cahaya muncul di udara. Seperti kaca pecah, dan dari dalamnya, jatuh benda mirip gulungan kuno. Para murid berlarian, panik, tapi gulungan itu langsung terbang ke arah Mu Renshu dan masuk ke dalam tubuhnya. Tubuh Renshu langsung limbung. Matanya putih, tubuhnya menggigil hebat, tapi kali ini, ia tidak pingsan, sebaliknya ia terlihat sadar. Hanya saja tak berada di dunia ini, dalam pikirannya, ia melayang di antara ruang tak bertuan. Di sekelilingnya, gunung-gunung terbentuk dari simbol, sungai mengalir dari tinta hitam, dan langit adalah halaman kosong raksasa yang belum ditulis. Di tengah dunia itu, berdiri seorang pria berjubah abu, wajahnya tidak bisa dilihat, tapi kehadirannya membuat waktu beku. Pria itu memegang sebuah alat pahat dari cahaya, dan memandang Renshu. Kau datang terlambat, surga sudah dibuat oleh yang lain. Mu Renshu tak mengerti, siapa kau? Aku adalah penulis pertama, tapi bukan pencipta. Ia menunjuk ke langit kosong, sebelum dunia ditulis, sebelum surga dilahirkan, ada cetak biru yang ditolak oleh langit. Aku adalah bagian dari cetak biru itu, dan kau
adalah pahatannya yang tidak pernah diselesaikan. Murenshu terdiam. Pria itu melanjutkan, karena itu kau bisa menulis ulang. Kau tak diakui oleh langit, maka langit tak bisa menghukummu. Kau bukan bagian dari mereka, kau bagian dari sebelum mereka. Pria itu lalu menunjuk simbol spiral di dada Renshu. Simbol itu kini berputar perlahan, seolah hidup. Simbol ini adalah pintu ke dalam lapisan dunia, sebelum dunia. Setiap kali kau memahat sesuatu, kau menembus satu lembar realitas. Tapi hati-hati. Jika kau sampai pada lembar terakhir, kau akan menemukan kebenaran yang bahkan kekosongan pun takut menyebut. Tiba-tiba dunia itu runtuh. Suara gemuruh terdengar. Pria berjubah itu menarik Murenshu dan melemparnya ke balik halaman langit, dan sebelum ia keluar, satu kalimat terakhir terdengar. Jangan ukir waktu, kecuali kau siap kehilangan masa depan. Murenshu terbangun di depan kolam, tapi tubuhnya sudah tak sama. Ia bisa melihat garis-garis tipis di udara pola aliran hukum dunia. Ia bisa mendengar gema sunyi di bawah tanah, ritme gerakan spiral yang belum berhenti. Bai Wusan datang tergesa. Renshu, gulungan tadi, kau kemanakan? Renshu menjawab datar, ia tidak hilang. Dia hanya belum ditulis. Para tetua bingung, tapi Ji Tianshui mengerti. Ia mendekat dan berkata, kau telah melihatnya, ya. Era sebelum surga, dunia yang seharusnya jadi kenyataan. Sebelum dunia ini dicuri oleh langit, Murenshu hanya menatap langit, lalu berkata lirih, aku rasa dunia ini tidak ditulis, dunia ini dipalsukan. Di kejauhan, para peti mati di gudang bawah sakti mulai bergetar, satu demi satu. Ukiran spiral muncul di tutupnya, dan di balik tiap peti, suara-suara mulai terdengar, kau bukan yang pertama mencoba menulis ulang surga. Malam jatuh perlahan di sekte awan retak, tapi langit tak menunjukkan warna gelap seperti biasanya. Awan-awan membeku di tempat, tak bergerak. Bintang-bintang saling menjauh, seakan menolak menyatu di satu langit yang sama. Dunia menjadi tidak nyaman, seolah sedang mempersiapkan kedatangan sesuatu yang tidak seharusnya. Murenshu berdiri sendiri di tengah aula batu kuno, tempat Ji Tianshui biasanya menulis simbol. Di sekelilingnya, puluhan gulungan tergulung ketat, masing-masing menyimpan simbol terlarang dari berbagai zaman. Namun satu gulungan terbuka malam itu bukan oleh tangan manusia, melainkan oleh dorongan tak terlihat. Simbol yang muncul di dalamnya sangat familiar bagi Renshu, spiral itu. Namun kali ini, spiralnya bukan satu, tapi dua, bertumpuk, berputar berlawanan arah. Di tengahnya ada titik kosong. Bukan hanya kosong dalam rupa, tapi kosong dalam eksistensi, seolah dunia menolak untuk mengenalinya. Ji Tianshui berdiri di samping, mata menatap tajam, suaranya rendah. Simbol itu bukan simbol pemusnah, tapi simbol awal dari awal. Ini bukan sekadar alat pembatal, ini adalah fondasi dari Dao kosong. Murenshu mengerutkan dahi. Apa itu Dao kosong? Dao yang tak mengandung Dao, jalur yang bukan jalur, kekuasaan yang tidak membentuk, tapi meniadakan. Jika Dao lain membangun dunia, Dao kosong menghancurkan alasan keberadaannya. Renshu hanya diam, namun jari-jarinya bergetar halus. Ia bisa merasakan simbol spiral itu memanggilnya. Jika kau menerimanya, lanjut Ji Tianshui, kau akan jadi satu-satunya eksistensi yang tak bisa diukur oleh langit. Tapi jika kau menolaknya, dunia akan terus memaksamu menjadi bagian dari aturan mereka. Renshu menutup mata. Ia melihat kembali mimpi-mimpinya dunia sebelum dunia, pahat yang memahat langit, mayat hidup dalam peti mati. Semua itu satu pesan yang sama. Ia tidak seharusnya ada, dan karena itu, ia bisa mengubah semua yang sudah ada. Ia menatap Ji Tianshui. Bagaimana cara membangkitkan Dao kosong? Tianshui mengangkat gulungan, lalu menyodorkan sebuah pahat tua, bukan dari kayu, bukan dari logam, tapi dari materi tak dikenal. Seolah pahat itu berasal dari celah dunia. Ukir simbol spiral di tempat yang tidak bisa menerima simbol. Di mana itu? Di tubuhmu sendiri. Murenshu terdiam. Ia mengambil pahat itu, mengarahkan ke dadanya. Saat ujung pahat menyentuh kulit, rasa dingin luar biasa menyebar, seolah jiwanya tersentuh langsung. Ia mulai mengukir perlahan, mengikuti alur yang tidak dia pahami, tapi terasa seperti naluri. Simbol spiral ganda itu muncul, berdarah, tapi tak sakit, berdenyut, tapi tak hidup. Dan ketika ukiran selesai, dunia berhenti berputar selama 1 detik. Saat itu juga, retakan besar muncul di langit. Tidak terlihat oleh mata biasa, tapi para tetua sekte langsung merasakannya. Waktu tersendat, hukum spiritual tidak mengalir.
Pedang artefak menjadi tumpul, mantra-mantra gagal menyatu. Su Lanyul, yang tengah berkultivasi di ruang meditasi, langsung memuntahkan darat. Ia melihat langit meneteskan debu hitam, dan sebuah suara menggema di telinganya. Seseorang telah menyentuh inti Dao yang bahkan dewa pun tidak sanggup sentuh. Di seluruh penjuru sekte, murid-murid tersungkur. Sementara tetua-tetua tinggi bergegas ke aula tempat Rensu berada. Mereka menerobos masuk dan apa yang mereka lihat membuat mereka terdiam. Mu Rensu berdiri tegak, dada terbuka, dengan simbol spiral ganda yang menghitam perlahan sekitar tubuhnya. Udara bergetar pelan, dan semua simbol spiritual yang tergantung di dinding lenyap begitu saja. Salah satu tetua mencoba mengaktifkan jimat suci, tapi kertasnya membusuk dalam sekejap. Dia telah mengaktifkan Dao kosong. Gumam Bai Wusan lirih, dia tak lagi terikat hukum surga. Salah satu tetua yang fanatik akan hukum ilahi segera menghunus pedang dan melompat ke arah Rensu. Ini bid'ah. Ini penghinaan bagi langit. Namun sebelum pedang menyentuh kulit Rensu, udara di sekitarnya berubah menjadi bayangan. Pedang itu tidak pecah, tidak meleleh, tidak terhempas. Pedang itu menghilang dari eksistensi. Tiba-tiba, pedang itu ada di tangan si tetua. Lalu tak ada, tangannya kosong, seolah ia tak pernah punya pedang. Tetua itu mundur ketakutan. Apa yang kau lakukan padaku? Rensu memandangnya datar. Aku tidak menghapus pedangmu. Aku hanya menulis kenyataan baru, di mana kau tidak pernah memilikinya. Semua tetua mundur. Tidak ada satupun yang mengerti cara menghadapi kekuatan ini, karena Dao kosong bukan untuk dilawan, tapi untuk dijauhi. Jitian Sui tersenyum puas. Selamat datang, Mu Rensu. Kau bukan kultivator lagi, kau bukan manusia lagi, kau adalah lubang pada narasi dunia. Langit kembali berguncang. Dan jauh di dunia atas, di ruang yang dijaga oleh entitas-entitas surgawi, sebuah bel tua berdentang. Dewa-dewa bangkit dari meditasi. Salah satu di antaranya berkata dengan suara berat, seorang penulis realitas baru telah muncul. Hapus dia, sebelum halaman ini ditulis ulang. Di atas langit yang terlihat dari bumi fana, tersembunyi alam yang tak bisa dijangkau oleh kultivator biasa. Langit ketujuh, dunia para dewa hukum, tempat di mana nasib semua dunia ditulis dan dihapus di sanalah. Sebuah suara tua menggema, membelah keheningan puluhan ribu tahun. Dao kosong telah kembali. Di ruang suci bergemuruh itu, berdiri seorang entitas berjubah putih murni. Wajahnya diselimuti cahaya yang tak bisa dipandang langsung. Ia adalah Si Chongtai, patriark sekti kesucian tak bernoda, salah satu penjaga aturan alam, dewi penulis takdir, yang duduk di sebelahnya membuka gulungan emasnya. Lalu mendesis, namamu Rensu tidak tercatat di dalam buku takdir. Bahkan, ia tidak punya garis waktu. Tangannya bergetar. Ini berbahaya, kita harus menghapusnya. Si Chongtai mengepalkan tangan. Kirim Kubeihu. Di sekte awan retak, keadaan sudah tidak sama. Setelah Dao kosong bangkit dalam diri Rensu, para tetua menjauh. Beberapa mencoba menyembunyikan rasa takut mereka dengan bersikap netral. Tapi mayoritas mulai merasa tak nyaman dengan kehadiran anak tukang kayu itu. Rensu sendiri tetap tenang. Ia tidak ingin bertarung. Ia hanya ingin tahu siapa dirinya. Namun kini, ia bisa melihat terlalu banyak hal. Masa lalu yang tersembunyi, lapisan hukum dunia, bahkan kemungkinan yang belum terjadi. Su Lanyur, yang sejak awal mencurigainya, kini malah menjadi satu-satunya yang berani bicara padanya. Kalau dunia ingin membunuhmu, apa kau akan melawan? Rensu menatap langit, yang mulai menunjukkan retakan-retakan samar di ujung cakrawala. Aku tak ingin melawan siapapun, tapi kalau dunia memaksaku memilih antara menjadi abu atau menjadi pena, maka aku akan menulis ulang dunia itu sendiri. Lanyur menggigil. Kata-kata itu bukan sekadar ancaman, itu adalah pernyataan hukum baru. Malam itu, hujan darah turun di area luar sekte. Awan berputar membentuk pusaran vertikal. Cahaya merah jatuh seperti tombak. Dan dari tengahnya muncul seseorang, Kubeihu, penjaga gerbang ilahi, dikenal sebagai pelurus garis realitas. Tubuhnya dibalut baju sirah suci, tapi wajahnya dingin seperti batu karang abadi. Ia berjalan ke tengah sakti, seperti badai tanpa suara. Para tetua langsung membungkuk, memberi salam. Bai Wusan sendiri menahan napas. Kubeihu, Anda turun langsung. Kubeihu hanya menjawab, aku tak datang untuk sektemu, aku datang untuk menghapus cacat dalam naskah alam ini. Su Lanyue berlari ke Rensu, panik. Dia bukan kultivator biasa. Dia eksistensi hukum. Bahkan simbolmu bisa gagal melawannya.
Tapi Rensu tenang. Ia berdiri di tengah halaman, menatap Kubei-hou dengan mata tanpa getar. Kau datang untuk membunuhku. Tidak, jawab Kubei-hou datar. Aku datang untuk meniadakanmu. Lalu kita sama, ujar Rensu. Karena aku juga bisa meniadakan hukum. Kubei-hou menarik pedang tipis dari punggungnya pedang Tianlu. Konon hanya bisa menebas apa yang telah tertulis di takdir. Ia menebas ke arah Rensu, udara membelah. Tapi saat tebasan itu mendekat, Rensu hanya mengangkat satu jari dan menggambar simbol spiral kecil di udara. Nebasan itu menghilang bukan tertahan, tapi tidak pernah ada. Semua yang menonton terkejut. Namun wajah Kubei-hou tetap tenang. Kau cepat belajar. Ia menghilang sejenak, lalu muncul di belakang Rensu. Melepaskan tebasan kedua, kali ini, pedang menggores bahu Rensu, darah mengucur. Spiralnya tak sempat aktif, dao kosong hanya bekerja jika kau sadar penuh, tapi aku. Adalah kesalahan dalam waktu. Rensu mundur, luka terasa seperti membakar eksistensinya. Bukan hanya dagingnya, ia mematung sejenak, lalu menutup matanya. Dalam sunyi, ia mengukir sesuatu di udara dengan kedua tangan. Simbol yang tercipta bukan spiral, melainkan kotak kosong, seperti bingkai halaman belum ditulis. Begitu simbol itu selesai, waktu di sekitar mereka berhenti. Hanya Rensu dan Kubei-hou yang bisa bergerak. Di dunia beku itu, suara mereka menjadi satu-satunya gamang. Apa kau tahu, Kubei-hou, kata Rensu, bahwa setiap hukum yang kau jaga, setiap garis takdir yang kau patuhi, ditulis oleh seseorang? Kubei-hou tak menjawab. Rensu mengangkat tangannya, darah masih menetes dari lukanya. Lalu, bagaimana jika aku menulis ulang penulisnya? Simbol di udara membesar. Kubei-hou menyerang lagi. Tapi saat pedangnya menyentuh simbol kotak itu, dia terjebak di dalamnya. Tubuhnya membeku. Wajahnya hilang ekspresif. Dunia kembali bergerak. Bai Wusan dan para tetua melihat Kubei-hou berdiri, mematung seperti patung dalam bingkai tak kasat mata. Tisu Lanyuyu memandang Rensu, penuh keterkejutan. Kau mengurung penjaga gerbang ilahi dalam simbol? Rensu mengangguk. Aku tak membunuhnya. Aku hanya menulis tempat di mana dia harus diam dulu, dan di langit. Para dewa melihat itu semua. Salah satu dari mereka berkata dengan nada ngare, jika dia bisa menulis ulang penjaga, maka sebentar lagi, dia bisa menulis ulang kita. Langit tak lagi biru, sejak Kubei-hou dibekukan dalam simbol kotak kosong. Hukum realitas mengalami riak aneh. Matahari terbit, namun bayangannya terlambat beberapa detik. Air mengalir ke atas, sebelum jatuh kembali. Suara kadang mendahului tindakan. Dunia mulai lupa bagaimana cara bekerja. Para tetua sekte awan retak ini berdebat hebat. Ada yang ingin menyerahkan Rensu ke langit ketujuh, agar sekte mereka tidak dihukum. Ada pula yang menganggap Rensu adalah awal era baru. Jembatan menuju kekuatan tak terbayangkan. Tapi tak satupun yang berani mendekatinya lagi di tengah semua itu. Yi Tianshui menghilang secara misterius. Ia meninggalkan satu kalimat tertulis di udara. Setiap simbol butuh penghapus, carilah dia sebelum dunia menciptakannya sendiri. Mu Rensu duduk sendirian di tepi danau, memandang pantulan wajahnya yang mulai tak konsisten. Kadang matanya bersinar, kadang hilang. Tubuhnya kadang terlihat manusia, kadang transparan. Dia menyadari satu hal mengerikan. Semakin kuat simbolnya bekerja, semakin ia menjauh dari eksistensi manusia. Su Laiyu datang membawa kabar buruk. 3 sekte agung membentuk aliansi, mereka akan menyerang besok pagi. Mereka percaya kau akan membawa kehancuran alam. Rensu menatapnya, tenang, mereka benar. Apa maksudmu? Kau bukan karena aku ingin menghancurkannya, bisik Rensu. Tapi, karena alam sendiri ingin menghapusku. Aku adalah variabel tak tertulis, dan dunia tidak menyukai paragraf yang tak sesuai naskah. Malam itu, sebuah kapal raksasa muncul di langit. Bukan terbuat dari kayu atau logam, tapi dari fragmen waktu yang dipadatkan. Kapal itu bukan berlayar, tapi meluncur menembus bab-bab sejarah. Ia membawa 10 orang kultivator tingkat puncak, yang dikenal sebagai penulis realitas cadangan makhluk setengah dewa, yang memiliki izin dari langit, untuk memperbaiki dunia, jika terjadi anomali. Salah satu dari mereka, adalah seorang wanita tua berambut perak, Madame Yunli. Penguasa sekte penaprak, yang dikenal, bisa menghapus kenangan seluruh generasi dengan satu goresan kuas. Targetnya satu, ujar Madame Yunli, Mu Rensu. Jangan biarkan dia menulis ulang hukum eksistensi. Sementara itu, di gua tersembunyi jauh di selatan, Yi Tianshui berdiri di depan makam tua. Di atas batu nisannya tertulis, penghapus kosmik Xianmo.
Ia berbicara sendiri, jika dunia berniat menghapus Rensu, maka dunia akan menciptakan lawannya, dan aku akan membangkitkan penghapus itu lebih dulu. Ia menyentuhkan jarinya pada batu nisan, getaran kuat mengguncang dimensi, api biru menyala di sekeliling makam. Suara-suara tanpa bahasa menggema di udara, dan retakan mulai muncul di bawah tanah. Sementara itu, Rensu berdiri di atas puncak sekte awan retak. Dari jauh, ia melihat langit mulai robek perlahan. Cahaya pena raksasa turun dari kapal waktu, siap menulis ulang kenyataan tempat ia berpijak. Rensu mengangkat kedua tangannya. Di langit, simbol spiral muncul lagi. Tapi kali ini membentuk pola musik, seperti aliran nada yang bisa didengar oleh langit. Salah satu penulis kadangan berseru, Dia menulis realitas dalam bentuk suara. Madame Yunli mengerutkan kening, serang sekarang. 10 kuas raksasa menyerbu Rensu, tapi sebelum menyentuh tubuhnya, dunia berubah seperti cermin yang pecah. Tiba-tiba semua berada di dunia lain, tempat semuanya berupa konsep, tidak ada warna, hanya makna, tak ada bentuk, hanya ide. Salah satu penulis ketakutan .apa. Ini. Rensu berjalan di dunia konsep itu. Kalian menulis hukum, tapi aku menulis sebelum hukum itu ada. Kalian merevisi dunia, tapi aku adalah halaman kosong sebelum kalimat pertama. Dengan satu jentikan jari, satu penulis cadangan lenyap, bukan mati, tapi terhapus dari eksistensi. Semua ingatan tentangnya menghilang, namanya tak pernah ada. Dunia tak mengingat pernah ada orang itu. Madame Yunli memaksa keluar dari dunia konsep, menyeret Rensu bersamanya kembali ke dunia nyata. Dia menebas Rensu dengan kuas bercahaya, dan mengenai bahunya, tapi luka itu tidak berdarah. Rensu tersenyum, luka ini bukan hasil kekuatanmu, tetapi izin dari dunia. Artinya, dunia sudah mulai mengizinkan aku disakiti. Ia tersungkur, tubuhnya gemetar, spiral di dadanya berdenyut liar. Zhu Lanyue memeluknya, berteriak, kau tidak boleh mati. Madame Yunli menghampiri dengan langkah lambat, kau terlalu berbahaya. Bahkan jika kau tak berniat menghancurkan dunia, dunia akan runtuh karena mencoba mempertahankanmu. Namun sebelum ia menebaskan kuas terakhirnya, langit terbelah bukan karena serangan, melainkan karena sesuatu bangkit dari bawah tanah. Sosok tinggi kurus dengan mata seperti lubang hitam muncul dari portal merah. Jitian Sui berdiri di sampingnya. Kenalkan, katanya pelan, inilah Xian Mou. Satu-satunya makhluk yang bisa menghapus dao kosong dari realitas. Langit menangis, dunia bergetar, dan Rensu hanya tersenyum lirih. Akhirnya, penghapusku datang. Dunia seakan menahan napas saat sosok bernama Xian Mou melangkah keluar dari portal merah darah. Tubuhnya tinggi kurus, jubahnya tampak seperti bayangan malam yang tidak memantulkan cahaya. Matanya hitam pekat tanpa dasar. Namun siapapun yang melihatnya akan merasa seperti eksistensinya ditulis ulang dari awal. Bahkan langit pun mengerut, dan hukum dunia mulai menyesuaikan diri. Burung-burung jatuh dari udara. Simbol sihir di menara-menara sekte runtuh. Waktu menunda dirinya sendiri. Dunia menyambut sesuatu yang lebih tua dari tulisan. Penghapus tulisan itu. Jitian Sui berdiri di samping makhluk itu. Wajahnya pucat namun mantap. Dia bukan manusia. Dia bukan dewa. Dia adalah ruang kosong antara pikiran dan niat. Jika simbol adalah perintah, maka Xian Mou adalah kesunyian. Sebelum huruf pertama ditulis, Madame Yunli mundur setengah langkah. Kau memanggil entitas yang sudah lama disegel karena dilarang oleh langit ketujuh. Kau ingin memusnahkan realitas. Jitian Sui hanya menatapnya dingin. Tidak, aku ingin menyelamatkan dunia dari kehancuran oleh sistem yang takut akan kebebasan. Xian Mou mengangkat tangan kanannya. Telapak tangannya tidak memiliki garis kehidupan. Hanya datar seperti cermin. Dan begitu tangan itu diarahkan ke Rensu, tubuh Rensu perlahan mulai memudar. Zhu Lanyue menjerit, berhenti. Dia bukan musuh kalian. Dia hanya. Tapi suaranya tenggelam. Xian Mou tak mengenal emosi, belas kasihan, atau negosiasi. Ia hanya bekerja atas kesetimbangan eksistensi. Namun, sebelum tubuh Rensu menghilang sepenuhnya, sebuah simbol kecil muncul dari dadanya. Bukan spiral, bukan kotak kosong, tapi lingkaran retak. Tiba-tiba, Xian Mou membeku. Semua yang melihat tertegun. Jitian Sui melangkah maju, bingung. Tidak, itu tak mungkin. Rensu perlahan bangkit meski tubuhnya masih separuh transparan. Suaranya pelan, tapi bergema ke seluruh penjuru langit. Kau pikir aku tak tahu bahwa dunia akan menciptakan penyeimbangku?
Itulah sebabnya aku menggambar simbol untuk mengantisipasi saat aku bertemu denganmu. Simbol lingkaran retak itu bukan untuk menyerang, bukan untuk bertahan. Ia adalah paradoks simbolik, hukum kosong dalam hukum. Lingkaran retak adalah simbol non-penghapusan, lanjut Rensu. Simbol ini tidak bisa dihapus, karena ia tidak pernah selesai. Ia akan terus menulis dan menghapus dirinya sendiri. Xianmu tiba-tiba mengeluarkan suara pertama yang pernah ada sejak ribuan tahun. Kau bukan manusia, kau bukan entitas, kau adalah kemungkinan yang dibuang. Glen Rensu mengangguk. Aku adalah halaman yang ditinggalkan, tapi kini, aku kembali ditulis. Langit mulai menyala dengan warna ungu tuan. Awan berubah menjadi huruf-huruf kuno. Dunia meronta. Hukum dunia bingung pada siapa yang harus dipatuhi. Xianmo, penyeimbang mutlak, atau Murensu, penulis tanpa tinta. Madame Yunli melihat ke arah Jitian Sui. Marah, ini semua salahmu. Namun Jitian Sui malah tersenyum tipis. Salahku, atau jalan keluar. Tiba-tiba, sebuah suara muncul dari dimensi lain. Suara yang tak diucapkan oleh siapapun, tapi semua mendengarnya di hati. Jika simbol tidak bisa dihapus, maka mari kita tulis ulang seluruh dunia dari awal, dan dari balik celah langit. Sebuah pena raksasa turun perlahan. Disusul gulungan kosong selebar dunia. Rensu menatap pena itu dengan getir. Jadi ini ujungnya, dunia tidak ingin menghapusku. Dunia ingin memulai ulang. Lanyue menggenggam tangan Rensu. Lalu apa yang akan kau lakukan? Rensu menatap langit. Jika mereka ingin menulis ulang, maka aku akan menulis lebih dulu. Ia mengangkat kedua tangannya. Semua simbol yang pernah ia gambar kini melayang di sekeliling tubuhnya spiral, kotak kosong. Nada suara, lingkaran retak, bahkan simbol yang belum pernah terlihat oleh siapapun. Dan di saat pena raksasa hendak mulai menulis ulang realitas, simbol-simbol itu menyatu menjadi satu, karakter kuno yang bahkan para dewa pun lupa artinya. Begitu simbol itu terbentuk, pena raksasa berhenti, gulungan kosong hancur. Xian mau mundur, menunduk. Jitian Sui menutup matanya. Dia sudah di luar dunia ini. Sekarang Zhu Lanyue menatap Rensu dengan air mata menetes. Apa kau masih Rensu? Rensu hanya tersenyum. Aku lebih dari Rensu. Aku adalah kalimat yang ditolak, yang kini menjadi bab utama. Langit terbuka, dan semua hukum tertulis terbakar. Dan dari balik kehancuran itu, dunia baru mulai terbentuk. Satu simbol demi satu. Dunia terbuka seperti gulungan bambu yang dibelah paksa. Warna-warna baru yang belum pernah ada mulai menetes dari langit. Awan membentuk bentuk-bentuk tak dikenal, gravitasi berdenyut mengikuti emosi, dan waktu tidak lagi berjalan satu arah. Semua ini adalah dunia baru yang lahir dari simbol Murensu. Namun, keanehan segera muncul. Dunia ini bukan sekadar ciptaan, ia seperti makhluk hidup. Ia memiliki kehendaknya sendiri. Ia mempelajari penciptanya. Dan mulai bertanya, mengapa aku harus seperti ini? Murensu berdiri di puncak gunung kosong, tempat yang sebelumnya adalah sekte awan retak. Kini, hanya satu batu besar bertuliskan simbol kuno. Dunia ini tidak mengenali sekte, benua, atau langit dari kehidupan sebelumnya. Zhu Lanyue, yang masih berada di sisinya, tampak tertegun melihat tubuhnya yang makin transparan. Rensu, kenapa kau makin memudar? Rensu menatap tangannya. Karena aku adalah bagian dari dunia lama. Dunia ini tidak mengenal eksistensiku sebagai mutlak. Lalu dari kejauhan, sosok Madame Yunli muncul bersama dua penulis cadangan yang masih selamat. Mereka tampak kelelahan, kekuatan mereka terus-menerus ditolak oleh realitas baru. Pena mereka berkarat, tinta mereka menguap sebelum menyentuh tangan. Apa yang telah kau buat ini, Murensu? Teriak Madame Yunli dengan napas berat. Dunia ini tidak patuh pada hukum kosmik, tidak tunduk pada aliran Dao, bahkan tidak punya langit ketujuh. Rensu menatapnya. Karena dunia ini hanya mengenal satu hukum, kemungkinan Jitian Sui muncul dari balik kabut, membawa gulungan tua yang entah dari mana ia temukan. Ia membuka gulungan itu dan tercengang ini. Catatan dunia yang baru ditulis, tapi tidak ada yang tetap. Semua simbol terus berubah. Setiap kali dibaca, artinya berbeda. Lanyue ikut membaca. Ia melihat satu bagian menyebut namanya. Lalu saat ia membaca lagi, nama itu sudah berubah menjadi milik orang lain. Dunia ini hidup. Gumam Tiansu, ia bukan ciptaan tetap. Ia berkembang, berdebat, dan menolak kesimpulan. Dunia ini tidak menginginkan keabadian. Tapi, interpretasi, mereka semua mulai menyadari. Dunia ini bukan hanya hasil tulisan Rensu, ia telah menjadi pembaca juga.
menyerap semua yang tertulis, lalu menulis ulang dirinya sendiri. Dunia ini adalah simbol yang menulis simbol. Tiba-tiba, tanah berguncang. Langit memecah jadi 6 bagian, masing-masing menampakkan bentuk eksistensi berbeda. Ada satu berisi air tanpa dasar, satu lagi penuh petir berbentuk huruf, satu lainnya adalah kehampaan yang menyanyi. Dari keenam langit itu, entitas-entitas aneh mulai turun, bukan dewa, bukan iblis, tapi makhluk dari kemungkinan-kemungkinan yang tidak pernah terwujud. Salah satu entitas itu mendekati Rensu. Ia tidak memiliki wajah, namun berbicara dengan gema 1000 lidah. Kau membuka celah. Dunia lama tak bisa ditutup, tapi dunia ini juga menolakmu. Zhu Lanyue menggenggam tangan Rensu erat. Tidak. Dia tidak bisa ditolak, dia penciptanya. Entitas itu menunduk. Itulah sebabnya, ia terlalu berbahaya. Madam Yuni bangkit lagi. Aku setuju, dunia ini terlalu cair. Tak bisa dibangun peradaban di atas sesuatu yang berubah. Saat kau berpaling, namun Jitian Sui menjawab tegas, itu karena kita masih berpikir seperti penghuni dunia lama. Kita ingin menetap, tapi dunia baru menantang kita untuk terus menjadi. Muransu menatap langit dengan lirih. Aku menciptakan dunia ini agar semua kemungkinan bisa hidup, tapi aku lupa, dunia juga bisa memilih untuk tak menginginkanku. Seketika, tubuh Rensu mulai terurai menjadi huruf-huruf yang menyala. Zhu Lanyue menangis, memeluknya erat. Jangan pergi. Kau belum selesai menulis bab hidupmu. Rensu membisik. Mungkin bukan aku yang harus menulisnya lagi, tapi kau. Dengan satu sentuhan di dahi Lanyue, simbol-simbol mulai berpindah ke tubuhnya. Spiral kotak kosong, lingkaran retak, semuanya menyatu ke dalam dirinya. Tiba-tiba, dunia berhenti berubah, seolah menunggu. Lanyue berdiri. Kini tubuhnya memancarkan simbol-simbol bergerak. Dunia menatapnya. Jitian Sui berseru. Dunia ini mencari penulis baru. Madam Yuni menunduk. Pena di tangannya patah. Lanyue mengangkat tangannya, dan simbol pertama yang ia lukis adalah nama Rensu. Dan dunia mulai menerima namanya sebagai fondasi awal. Rensu tersenyum. Setengah tubuhnya sudah menjadi cahaya. Lanyue, kau bukan hanya penerus, kau adalah alasan kenapa aku menulis sejak awal. Lanyue menatapnya, air mata mengalir. Kau tidak akan hilang. Aku akan menulis ulangmu setiap hari. Di setiap waktu, simbol baru muncul di langit. Cinta yang melampaui realitas. Dan untuk pertama kalinya, dunia tersenyum, tapi jauh di sudut yang tak terjangkau cahaya. Suara tawa lirih terdengar, suara yang berasal dari kemungkinan yang belum pernah dipilih. Cinta adalah simbol paling mudah diubah, dan simbol kegelapan pertama pun mulai terbentuk, diam-diam. Tanpa seorang pun menyadarinya. Dunia baru yang dibangun dari simbol kemungkinan mulai menunjukkan stabilitas semu di bawah penasu Lanyue. Realitas menyatu dalam irama yang menggugah harapan. Gunung-gunung yang bisa berbicara, danau yang mencerminkan keinginan terdalam, beserta bintang-bintang yang berbisik tentang masa depan. Semua itu adalah hasil dari tulisan yang penuh perasaan. Namun di sudut dunia yang tak pernah disentuh cahaya, di antara celah simbol-simbol yang belum sepenuhnya mengeras, sesuatu mulai tumbuh. Ia bukan huruf, bukan gambar, bukan suara. Ia adalah ide yang belum pernah dikodifikasi, sebuah konsep terbuang yang pernah ditolak oleh Rensu sendiri. Sementara itu, Lanyue membangun sebuah pusat dunia baru, menara tinta abadi, tempat sebuah simbol dikaji, diinterpretasikan, dan diperbaharui. Para penulis cadangan yang tersisa kini tunduk padanya, menyadari bahwa kekuatan Rensu telah menyatu dalam dirinya. Jitian Sui menjadi penasihat utama, dan meski wajahnya menua lebih cepat di dunia baru, karena dunia ini mengharuskan semua makhluk menghadapi perubahan konstan, ia tetap tersenyum. Menulis adalah perubahan, dan perubahan adalah hidup. Tapi Lanyue gelisah dalam mimpinya. Dia mulai melihat simbol hitam yang tidak bisa ia baca. Simbol itu tidak memiliki suara, tidak punya asal, tapi muncul di tiap penjuru pikirannya. Ia bangun tiap malam dengan tangan menggigil. Pernah melayang sendiri, menulis simbol yang langsung terhapus begitu ditorehkan. Ia tahu, itu bukan dari dirinya. Madam Yunli yang kini menjadi pemimpin sekte yang dibentuk ulang, sekolah simbol bayangan, memperingatkan. Simbol yang muncul dari mimpi, jika bukan berasal dari bawah sadar, bisa jadi berasal dari dimensi tanpa aksara. Lanyue menatapnya. Apa itu tempat simbol-simbol dibuang? Yunli mengangguk. Tempat di mana semua ide yang ditolak dan tidak pernah ditulis tinggal. Sekali salah satu dari mereka menemukan jalur kembali ke dunia. Dunia ini
bisa menulis dirinya sendiri menjadi mimpi buruk. Saat itulah, keanehan mulai merambat, simbol-simbol di langit mulai salah bentuk, huruf-huruf pada tanah mulai berubah makna setiap orang melangkah. Bahkan menara tinta abadi kehilangan lantai atasnya bukan karena runtun, tapi karena dilupakan. Tianshui panik ini bukan ketidakseimbangan biasa. Ada sesuatu yang menulis ulang tulisanmu dari luar nalar. Lanyue kembali menulis simbol Rensu untuk menstabilkan dunia. Tapi hasilnya berbeda, simbol Rensu muncul dengan retakan gelap, seperti bekas luka pada ide. Dan saat ia memaksa membuka simbol yang ia lihat dalam mimpi, dunia berhenti, semua suara lenyap. Lalu sosok muncul dari balik bayangan tulisan yang tidak pernah ditulis, Guo Hanyin. Satu-satunya simbol hidup yang ditolak Rensu sebelum ia membangun dunia ini. Kenapa kau muncul sekarang? Lanyue bertanya, tubuhnya lemas. Hanyin tersenyum, tetapi tak ada emosi. Ia berbicara dalam kata-kata yang tidak terdengar, namun semua mengerti artinya, karena penolakan adalah tulisan yang belum selesai. Ia bukan makhluk, ia bukan roh, ia adalah simbol penyangkang, ide pertama yang dibuang Rensu karena terlalu destruktif. Terlalu sadar diri, terlalu bebas. Dunia ini lahir dari kemungkinan, tapi hanya kemungkinan yang diterima. Aku adalah kemungkinan yang dibuang, dan aku menuntut tempatku. Ji Tianshui berusaha menulis simbol perlindungan, namun setiap hurufnya justru menghilang. Hanyin menginjak tanah, dan rumput menjadi kalimat beracun. Tak bisa kau pertahankan dunia dari dalam narasinya sendiri. Kau harus keluar dari tulisan itu. Madame Yunli mencoba teknik segel simbol bayangan, tapi Hanyin menghirupnya, dan segel itu berubah jadi mantra pemanggilan. Lanyue menjerit, apa yang kau inginkan? Kesempatan menulis. Aku ingin simbolku dibaca. Aku ingin dibicarakan. Aku ingin dipercaya. Dan saat Hanyin menekan satu jari ke tanah, dunia terbuka seperti buku yang terbakar dari tengah. Kota-kota yang dibangun dari puisi runtuh. Simbol cinta berubah menjadi simbol amarah. Bahkan langit membelah, memperlihatkan tinta merah yang menetes deras dari luar batas dunia. Satu-satunya tempat yang masih bertahan adalah lingkaran tak tertulis, sebuah ruang putih tanpa simbol. Tanpa suara yang pernah digunakan Rensu saat menggambar dunia. Lanyue, Tianshui, dan Yunli mundur ke sana. Lanyue berlutut. Bagaimana aku bisa melawan simbol yang bahkan belum pernah ditulis? Tianshui menunduk. Mungkin kita tidak perlu melawannya, mungkin kita harus menulis ulang maknanya. Yunli mengangguk ragu. Itu berisiko, simbol hidup tak bisa ditulis ulang tanpa konsekuensi. Lanyue bangkit. Rensu mengajariku bahwa menulis adalah memberi makna. Jika Guo Hanyin adalah simbol yang ditolak, maka aku akan menuliskannya. Tapi bukan seperti yang dia inginkan. Dan di tengah ruang putih itu, Lanyue mulai menulis dengan darahnya sendiri, menciptakan simbol baru bukan untuk menghapus Hanyin, tapi untuk mendefinisikannya ulang. Simbol itu adalah penerimaan tanpa kebergantungan. Hanyin yang sudah mendekat, tiba-tiba membekuk, suaranya gemetar. Tidak, ini bukan yang kuinginkan. Tapi simbol itu sudah tertulis, dan dunia mulai bergetar, bukan karena ketakutan, tapi karena makna baru mulai menggantikan luka lama. Dan di kejauhan, suara Rensu terdengar lembut. Setiap simbol yang ditolak hanya menunggu pembaca yang berbeda. Dunia mulai berubah bentuk untuk kesekian kalinya, tapi kali ini bukan karena kehancuran, melainkan karena penafsiran ulang. Simbol yang ditulis Lanyue menggunakan darahnya menyatu dengan ruang realitas, menciptakan jalur baru bagi ide-ide yang pernah ditolak. Guo Hanyin, sang simbol penyangkal, tidak lenyap, namun kini ia bergema dalam bentuk baru, bayangan makna, simbol yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang tak lagi memaksakan pemahaman. Tapi perubahan ini memunculkan ketidakstabilan lain. Para penulis kadangan mulai kehilangan suara. Pena mereka tak lagi menulis dengan tinta, melainkan dengan suara pikiran yang langsung menjadi kenyataan. Hal ini menyebabkan kekacauan, karena tidak semua pikiran siap dituliskan. Seorang penulis muda bernama Mengki, murid baru di Menara Tinta Abadi, tiba-tiba menulis sebuah kota yang seketika runtuh oleh pikirannya sendiri yang penuh trauma. Saat ditanya, ia hanya berkata, aku tidak ingin menulis itu, tapi simbolnya muncul sendiri. Lanyue mulai menyadari, dengan terbukanya akses terhadap simbol yang dulunya ditolak, kini realitas telah menjadi terlalu demokratis. Semua bisa menulis, semua bisa menafsir, tapi tak semua ide siap dimasukkan ke dalam dunia. Ji Tianshui menyarankan membentuk pengarsipan simbol terlarang,
tempat untuk menyaring simbol sebelum digunakan. Namun langkah ini langsung mendapat penolakan dari sebagian penulis. Mereka merasa ini pengulangan kesalahan lama, mengatur pikiran, menolak kemungkinan. Dengan membunuh simbol sebelum sempat berbicara. Lalu apa bedanya kita dengan para dewa hukum sebelumnya? Tanya salah satu penulis keras kepala Laokun. Bukankah kita membangun dunia ini untuk membebaskan makna dari penindasan sistem? Sementara itu, Madame Yunli memperingatkan, semakin lama simbol-simbol dari dimensi tak ditulis bertahan di sini, mereka akan membentuk kesadaran kolektif sendiri dan menciptakan sesuatu yang tak bisa ditafsirkan siapapun, bahkan penciptanya. Dan tepat malam itu, terbentuklah fenomena aneh di langit. Satu simbol raksasa tanpa bentuk, berputar-putar seperti coretan anak kecil, namun berdenyut dengan kekuatan luar biasa. Dia tidak bisa dilihat langsung, tanpa membuat kepala manusia meledak oleh beban interpretasi. Beberapa menyebutnya tinta asal, yang lain menyebutnya bayi simbol. Tapi tak ada yang tahu dari mana asalnya. Lanyu mencurigai simbol itu adalah hasil penumpukan makna yang terlalu kompleks. Simbol ini bukan diciptakan, ia terjadi. Mereka mengirimkan ekspedisi menuju simbol itu. Dipimpin oleh Gu Hanyin, yang kini menjadi perantara antara dunia tulisan dan dunia bayangan. Tapi ia kembali dengan mata berdarah, dan berkata, simbol itu tidak ingin dimengerti, ia ingin merasakan dirinya sendiri. Ji Tianshui menyimpulkan, kita menghadapi simbol pertama yang menolak makna. Hal ini mengejutkan semua pihak. Dunia selama ini dibangun atas dasar bahwa simbol hidup karena makna, tapi kini muncul satu yang hidup karena anti makna. Lanyu pun mulai goyah. Apa artinya jadi penulis jika simbol tak lagi butuh ditafsirkan? Namun di tengah kegamangan itu, muncul kembali Mu Renshu, sosok yang kini hampir tak berbentuk. Ia seperti bayangan dari tinta yang terus berganti bentuk. Saat kau menulis untuk dimengerti, kau membatasi simbol, tapi saat kau menulis agar ia hidup, maka kau membuka pintu ke wilayah yang tidak bisa dikendalikan, katanya pelan. Lanyu bertanya, jadi simbol itu bukan kesalahan? Tidak, jawab Renshu, itu adalah cermin dari penulis yang terlalu ingin sempurna. Renshu lalu memberi satu pesan, untuk mengerti simbol yang tak bisa dimengerti. Jangan baca, dengarkan diamnya. Lanyu kemudian duduk di bawah simbol itu selama 7 hari 7 malam. Ia tak menulis, tak bicara, tak berpikir, hanya diam dan mendengarkan getaran realitas. Dan di akhir hari ke-7, ia tersenyum pelan. Aku mengerti sekarang, simbol itu tidak ingin diartikan. Karena ia adalah pertanyaan itu sendiri. Dunia pun mulai tenang. Para penulis mulai mengerti. Tidak semua simbol butuh definisi, beberapa cukup dilihat, beberapa cukup ditulis tanpa maksud. Dan di penghujung episode, dunia manhwa ini memasuki fase baru, era simbol tak terucapkan, zaman di mana makna tidak lagi dipaksa, tapi ditemui. Era baru telah dimulai. Para penulis kini lebih berhati-hati dalam menciptakan, karena mereka tahu tidak semua simbol membutuhkan makna, dan tidak semua makna perlu dipaksakan. Dunia tempat Lanyu tinggal kini bukan lagi sekadar hasil dari simbol yang tertulis, melainkan hasil dari keberanian untuk tidak menulis. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Di kedalaman dimensi tak ditulis, muncul getaran aneh. Ji Tianshui yang tengah menyempurnakan teknik menulis dalam keheningan, tiba-tiba mendapat gangguan batin. Ia memimpikan simbol yang tidak hanya tak bisa dibaca, tapi juga menghapus ingatan pembacanya saat ia bangun. Ia lupa siapa dirinya selama 1 hari penuh. Simbol ini bukan hanya tidak ingin dimengerti, katanya dengan suara gemetar. Ia ingin kita lupa bahwa kita pernah ingin mengerti. Simbol baru ini disebut Yu, yang berarti tanpa bekas. Ia menyusup diam-diam ke dalam struktur dunia, menghapus bagian demi bagian dari sejarah, konsep, bahkan hubungan antar manusia. Salah satu kota besar hasil tulisan Lanyu. Kota 7 pilar, menghilang begitu saja. Tak hanya bangunannya yang lenyap, tapi juga kenangan akan kota itu. Hanya satu orang, seorang pengelana tua bernama Chen Wuxi, yang masih mengingat bahwa ia pernah kehilangan istri dan anak-anaknya di kota itu, meski ia tak tahu nama atau wajah mereka. Lanyu sadar, ini bukan hanya ancaman pada dunia, ini ancaman terhadap arti dari eksistensi itu sendiri. Madame Yunli memperingatkan, jika Yu terus menyebar, bahkan simbol untuk diri akan terhapus. Dan saat itu terjadi, penulis dan tulisan akan tak bisa dibedakan. Gu Hanyin, yang kini menjadi simbol sadar paling stabil, mengajukan teori, Yu adalah hasil akhir dari penolakan total.
ia bukan sekadar simbol yang ditolak, tapi simbol yang menolak eksistensi penolakan itu sendiri. Simbol Yiwu tak bisa ditulis, tak bisa dibaca, tak bisa didengar, tapi ia bisa dihirup, dan siapapun yang menghirupnya akan kehilangan bagian dari dirinya. Sedikit demi sedikit, seperti lembaran kertas yang terkelupas, Lanyue mulai meneliti teknik dari zaman purba yang ditinggalkan oleh Murenshu di dalam catatan lamanya. Dia menemukan teori kuno tentang tulisan asal, sebuah simbol pertama yang menciptakan keinginan untuk menulis. Jika aku bisa menemukan simbol pertama itu, gumamnya, aku mungkin bisa menutup jalan bagi Yiwu. Karena, jika ada simbol yang menciptakan keinginan menulis, maka hanya ini yang bisa menutup keinginan untuk melupakan. Pencarian pun dimulai. Lanyue, Jitiansui, dan Guo Hanyin menyusuri hutan kosakata purba. Tempat legenda mengatakan bahwa simbol pertama ditulis di udara sebelum dunia terbentuk. Di sana, udara itu sendiri bisa berbicara dalam gema makna yang belum stabil. Dalam perjalanan mereka melewati lembah palimpsest, di mana simbol-simbol saling tumpang tindih dan menciptakan frasa-frasa liar yang tidak bisa dihapus. Beberapa dari frasa itu berbicara sendiri. Aku pernah menjadi bla, aku ingin menjadi makiat, tolong jangan baca aku lagi. Akhirnya, mereka tiba di inti hutan, di mana waktu berhenti dan semua suara menjadi gema dari makna yang belum ditentukan. Di sana, mereka melihatnya, simbol asal, bentuknya sederhana, 3 garis berpotongan seperti goresan anak kecil. Tapi dari simbol itu, memancar dorongan yang menggetarkan jiwa, dorongan untuk menulis, untuk mencatat, untuk mengekspresikan, dan memberi makna pada dunia. Namun simbol itu terkunci oleh segel, bukan segel tinta, tapi segel keraguan. Hanya mereka yang tak takut kehilangan makna, yang bisa menyentuhnya. Lanyue mundur setapak. Jika aku menyentuh simbol ini, mungkin aku akan kehilangan semua motivasiku, semua yang kupahami tentang dunia bisa hilang. Jitiansui menatapnya, atau kau akan menemukan makna baru yang tak perlu dijelaskan. Guo Hanyin tersenyum pahit, kau sudah menulis banyak hal, mungkin sekarang waktunya untuk membaca apa yang tak tertulis. Dengan hati-hati, Lanyue menyentuh simbol asal. Seketika, semua simbol di dunia berhenti bergerak. Dunia membeku dalam sekejap keheningan universal, dan saat dunia mulai berdetak kembali, Yiwu berhenti menyebar. Ia tak menghilang, tapi terjebak seperti mimpi yang tak bisa diingat saat bangun. Namun, harga dari kemenangan itu mulai terlihat. Lanyue kehilangan kemampuan menulis, tangannya bisa menggenggam pena, tapi tidak ada simbol yang muncul dalam dirinya. Dorongan untuk menulis telah menghilang, digantikan oleh pemahaman total. Aku tidak perlu lagi menulis, ucapnya pelan, karena aku sudah menjadi simbol itu sendiri. Di akhir episode, Lanyue menatap langit yang kini bersih dari simbol-simbol liar, dan tersenyum. Dia tahu, dunia ini masih akan terus berubah, tapi kini, perubahan tidak harus ditulis, karena ada kalanya, diam adalah simbol paling kuat dari semuanya. Kabut dingin menyelimuti dunia, ketika simbol asal berhasil disentuh. Dunia manhwa ini, yang selama ini dibangun di atas susunan simbol dan makna, kini terasa hening, bukan karena kekosongan, melainkan karena sesuatu yang lebih dalam dari kata-kata, kesadaran bahwa tidak semua hal perlu dinyatakan. Lanyue kini tak lagi bisa menulis, duduk di tepi tebing tanpa nama. Tangannya masih gemetar, bukan karena ketakutan, tetapi karena tubuhnya kini bergema dengan sesuatu yang belum bisa dijelaskan. Ia tak lagi manusia biasa, dia adalah pembawa resonansi dari simbol asal, simbol yang menggerakkan keinginan untuk menyimbolkan, tapi, ironisnya, dia juga tak lagi punya keinginan itu. Sementara itu, Guo Hanyin dan Jitiansui kembali ke Menara Tinta Abadi membawa kabar tentang kemenangan mereka melawan Yiwu. Para penulis dan simbol penyangkal menyambut mereka dengan kelegaan yang tak terucapkan, namun di balik mata mereka, ada kegelisahan. Dunia yang bebas dari simbol-simbol berbahaya belum tentu dunia yang aman. Karena kini, sesuatu yang lebih sunyi telah lahir. Di ruang bawah menara, tempat simbol-simbol yang gagal disimpan, terjadi kejadian aneh. Simbol-simbol yang telah lama dibuang yang dianggap tidak layak, cacat, terlalu ambigu bergetar perlahan. Mereka bukan bangkit dalam bentuk kekuatan atau kehancuran, melainkan dalam bentuk bisikan. Suara-suara pelan dari makna-makna yang tidak pernah berhasil lahir ke dunia. Penjaga ruang itu, seorang wanita tua bernama Lucian, mencoba mendekat.
Tapi saat ia membaca satu simbol hanya satu goresan melingkar kecil, ia langsung menangis. Ia tidak tahu mengapa, ia hanya tahu bahwa ia telah mengingat sesuatu yang tidak pernah terjadi. Madam Yunli memerintahkan seluruh lantai disegel. Tapi Guo Hanyin menentangnya. Ia berkata, simbol-simbol ini bukan berbahaya, mereka hanya belum sempat didengar. Lalu, muncullah suara dari kedalaman ruang itu. Suara bukan dari manusia, juga bukan dari simbol. Itu adalah gema keheningan yang memanggil nama Lanyue dengan lembut. Lanyue mendengarnya meski berada jauh dari menara. Ia berdiri, tak memegang pena, tak membawa tinta. Tapi langkahnya mantap. Ia kembali, bukan sebagai penulis, tapi sebagai sesuatu yang belum dinamai. Ketika ia masuk ke ruang bawah tanah, simbol-simbol liar itu berhenti bergerak. Mereka diam, seolah menyambut seseorang yang mereka rindukan, tapi tak pernah lihat. Dan dari tengah ruangan, terbentuk satu simbol baru, tidak ditulis oleh siapapun, tapi lahir begitu saja, dari pertemuan antara diam dan keinginan untuk dimengerti. Simbol itu disebut Zen, yang berarti getar jujur. Ia bukan simbol makna, bukan pula simbol kekuasaan. Ia adalah refleksi batin, simbol yang hanya muncul jika seseorang benar-benar melihat dirinya sendiri tanpa topeng. Ketika Lanyue mendekati Zen, tidak ada yang terjadi, tidak ada ledakan, tidak ada cahaya. Tapi semua orang di menara tiba-tiba mengalami satu hal yang sama, ingatan akan satu momen kecil dalam hidup mereka, yang dulu mereka anggap tidak penting, sebuah pelukan, suara angin, mata seekor kucing yang menatap diam. Para penulis terdiam, mereka sadar bahwa selama ini, mereka terlalu sibuk mencari makna besar, simbol agung, kekuatan perubahan. Dan lupa bahwa kekuatan sebenarnya ada di momen paling kecil, yang tidak pernah sempat dituliskan, karena dianggap terlalu biasa. Guo Hanyin menulis untuk pertama kalinya sejak kekacauan berakhir. Tapi kali ini, ia menulis dengan air. Ia menulis di tanah, dan tulisan itu langsung menguap. Tapi ia tersenyum puas. Simbol tidak harus abadi untuk bermakna, katanya. Sementara itu, Madam Yunli mengeluarkan semua simbol lama dari arsip. Ia tidak ingin menyegel mereka lagi. Ia ingin mendengar mereka satu persatu. Dia ingin membaca dunia yang pernah gagal ditulis, dan Jitian Suri. Ia memutuskan pensiun dari menara dan membangun sekolah diam tempat para calon penulis diajarkan untuk tidak menulis selama 3 tahun pertama. Karena baru setelah mereka belajar melihat, mendengar, dan merasakan tanpa mengungkapkan, barulah mereka layak memegang pena. Namun, perubahan besar terjadi di luar menara. Di sisi lain dunia, di reruntuhan kota 7 pilar yang pernah terhapus oleh Yu, simbol-simbol liar yang dulu menghilang perlahan membentuk sosok manusia. Sosok itu mirip Lanyue. Tapi bukan dia, ia tidak punya nama, tidak punya asal, dan tidak bicara. Tapi setiap langkahnya membuat tanah menulis puisi tanpa tinta. Orang-orang menyebutnya bayangan Lanyue. Lanyue sendiri melihatnya dari kejauhan, dan ia tahu, ini bukan musuh, bukan juga reinkarnasi, ini adalah pantulan dirinya, yang dulu terlalu ingin dimengerti, yang sekarang memilih hidup di luar kata-kata. Dan di akhir episode, Lanyue menulis untuk pertama kalinya setelah kehilangan kemampuan menulis. Ia mencelupkan jari ke air hujan dan menulis di udara. Aku tidak menulis ini agar dibaca. Aku menulis ini agar aku tahu aku pernah merasakannya. Simbol itu tak bertahan lama, tapi getarannya terasa sampai ke dasar realitas. Dunia manhua ini telah berubah. Tidak lagi tentang siapa yang terkuat atau siapa yang paling bisa mengendalikan simbol. Ini adalah dunia di mana simbol hidup berdampingan dengan keheningan, dan dalam keheningan itu, makna menemukan jalannya sendiri. Langit dunia simbol mulai berubah. Warna-warna yang dulu terbentuk dari getaran makna kini memudar menjadi abu-abu lembut, sebuah kanvas kosong yang menunggu untuk diisi, atau mungkin dibiarkan kosong. Lanyue berdiri di puncak menara tinta abadi, tempat segalanya dimulai. Di bawahnya, dunia yang pernah ia bentuk, melalui simbol-simbolnya perlahan menata ulang dirinya sendiri. Tidak ada kekacauan, tidak ada peperangan. Hanya dunia yang sedang belajar bernapas, tanpa perlu diberi nama pada setiap napasnya. Ia bukan lagi penulis, ia juga bukan dewa simbol seperti yang dulu pernah digembar-gemborkan oleh para pengikut fanatik. Ia kini hanya seorang saksi. Seseorang yang pernah menuliskan dunia, lalu melepaskannya. Namun pada hari itu, langit terbuka untuk terakhir kalinya. Dari langit yang tak bertinta, turun suara yang bukan suara, seakan berasal dari sebelum dunia mengenal suara. Itu adalah gema dari simbol tertinggi,
simbol yang tidak pernah bisa diciptakan oleh siapapun, dan tidak pernah muncul selama ribuan tahun. Ia dikenal dalam legenda para penulis sebagai wujisi simbol tanpa batas. Menurut kisah kuno, wujisi hanya akan turun ketika dunia telah kehilangan semua keinginan untuk mendefinisikan segalanya, ketika makna tidak lagi menjadi tujuan, dan eksistensi berdiri sendiri, polos, tanpa perlindungan simbol. Kini, simbol itu muncul. Bentuknya tidak bisa dilihat, dia hanya bisa dirasakan seperti tatapan tanpa mata, seperti pemahaman tanpa pikiran, dan saat ia muncul, seluruh dunia bergetar. Bukan dalam ketakutan, tetapi dalam pengakuan, dunia tahu bahwa ia telah kembali pada titik awal. Lan Yue menutup matanya, dalam dirinya, semua simbol yang pernah ia tulis mulai menghilang satu persatu, seperti pasir yang tertiup angin. Ia tidak menolak, karena untuk pertama kalinya, ia tidak lagi merasa kehilangan. Ketika simbol menghilang, ia merasa lengkap, namun dunia belum selesai dengannya. Para penulis yang tersisa Jitian Sui, Guo Hanyin, Madame Yunli, dan banyak lainnya berkumpul di bawah menara. Mereka membawa lembaran kosong, bukan untuk menulis, tapi untuk menata. Mereka ingin menyaksikan akhir dari era simbol. Dengan kesadaran penuh, Jitian Sui berbicara pelan. Semua dari kita belajar untuk menulis, karena kita takut dunia ini terlalu diam. Tapi ternyata, keheningan bukan akhir, ia adalah awal. Guo Hanyin menambahkan, dan kini kita tahu, bukan hanya dunia yang menunggu untuk ditulis, kadang dunia menunggu untuk didengar. Sementara itu, simbol wujisi mulai menyatu dengan struktur realitas. Gunung-gunung kehilangan nama, sungai tidak lagi disebut, dan waktu berhenti mendefinisikan dirinya sendiri. Tapi anehnya, semua itu tidak menghilang, justru semuanya terasa lebih nyata. Lan Yue perlahan berjalan ke tengah pelataran menara. Ia tidak membawa pena, tidak pula tinta. Tetapi ia membawa satu hal yang belum pernah ia pakai sejak awal, kesediaan untuk tidak mengerti. Lalu ia berkata, "Aku telah menulis tentang dunia, aku telah menulis ulang takdir, dan aku telah menulis untuk menantang makna. Tapi tulisan terbesarku bukanlah kata." Ia adalah melepaskan pena. Dengan gerakan lembut, Lan Yue menjatuhkan pena kayu warisan ayahnya, tukang kayu yang dahulu tak dianggap penting dalam dunia penuh simbol. Pena itu hancur di lantai, namun dari serpihannya memancar cahaya. Bukan cahaya yang membutakan, melainkan cahaya yang menghangatkan. Seperti mentari pertama, setelah musim dingin yang terlalu panjang, cahaya itu meluas, menjangkau seluruh penjuru dunia, hingga ke reruntuhan kota 7 pilar, hingga ke sekolah diam milik Jitian Sui. Hingga ke ruang terdalam, di mana simbol-simbol yang gagal pernah dikurung, dan di setiap tempat itu, lahirlah satu simbol baru. Simbol itu tidak bisa disalin, tidak bisa diajarkan, tidak bisa dipindahkan, karena simbol itu unik untuk setiap orang yang melihatnya. Bagi seorang ibu, ia tampak seperti nama anaknya. Bagi seorang prajurit, ia tampak seperti pelukan terakhir sahabatnya. Bagi seorang pengelana, ia adalah rumah yang tak pernah bisa ia temukan. Dan bagi Lan Yue, simbol itu adalah ayahnya yang sedang memahat kayu sambil tersenyum diam. Simbol ini tidak diberi nama, karena setiap nama akan membatasinya, tapi orang-orang menyebutnya dengan berbagai sebutan, simbol jiwa, simbol terakhir, atau hanya simbol kamu sendiri. Hari itu, dunia tidak menjadi tempat yang sunyi atau penuh tulisan. Dunia menjadi tempat di mana setiap orang diberi ruang untuk menjadi, tanpa harus dijelaskan. Dan Lan Yue, ia menghilang. Beberapa berkata ia menjadi bagian dari wujisi, beberapa berkata ia kembali menjadi anak tukang kayu. Di dunia lain, menulis ulang dari awal. Tapi legenda yang paling dipercaya mengatakan, Lan Yue tidak menghilang. Ia hanya berhenti menjadi simbol, dan akhirnya menjadi diri sendiri. 3000 tahun setelah peristiwa itu, seorang bocah kecil menemukan sepotong kayu tua di tengah hutan. Di kayu itu ada ukiran saman, goresan yang tidak membentuk huruf atau simbol apapun. Namun saat bocah itu menyentuhnya, ia tersenyum. Dan tanpa tahu mengapa, ia mulai menggambar. Bukan untuk menunjukkan pada siapapun, tapi hanya karena ia ingin. Dan disitulah segalanya dimulai kembali. Tanpa suara, tanpa aturan, tanpa makna, hanya keinginan untuk merasakan.